teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hongkong. Jangan lupa untuk like fanspage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hongkong News untuk mendapatkan update informasi-informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hongkong. Acara keempat, penyampaian materi oleh Ustadz Muhammad Fahmudi MPD. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli ila anwaril ilmi wal ma'rifati. Allahumma fahimna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa tuqwa amma ba'd. Yang kami hormati perwakilan koordinator Dompet Duafa untuk Hongkong dan seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini. Sebuah kehormatan bagi kami diberi kesempatan untuk sharing, berbagi bersama dalam kajian Arba'in An-Nawawi. Ini sebuah gerakan dakwah yang sangat menarik sekali. Di sini saya lihat kajiannya semuanya emak-emak. Kajiannya ibu-ibu. Semoga ini menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita bersama, sehingga kita bisa mendalami, belajar bersama-sama. Ibu yang ada jauh di sana tetap bisa belajar bersama. Suara saya kedengaran dengan ini? Dengar Pak Ustadz. Oke, saya izin pakai ini aja biar tidak terdengar suara yang lainnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menanamkan dalam diri kita keimanan, keislaman dan ketakwaan sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam kajian yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Hong Kong bekerja sama dengan Dompet Duafa. Salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya nanti pada hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nantinya insyaallah. Dan kita jadikan kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah ini sebagai salah satu wasilah kita untuk lebih mengenal Rasulullah sehingga kita bisa meneladajinya dan kita diakui sebagai umat beliau nantinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya dulu yang pertama nih. Ini berapa lama saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi? Biar saya bisa kalau waktunya singkat bisa lebih kepada materinya. Berapa menit Ibu saya diberikan waktu untuk menyampaikan penjelasan hadis yang ke-9 ini? Sampai 2.30 Ustaz. Oh, jam 2.30 ya, oke. Nah, ya. Jadi biar saya ada bisa to the point kepada setelah itu tanya jawab ya. Oke. Kita sudah sampai atau kajian ibu-ibu ini sudah sampai di hadis yang ke-9. Lagi baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sebelum saya menerjemahkan di sini, saya izin untuk
Oke. Nah, biar kita sama-sama baca hadisnya ya. Kami mengambil beberapa referensi untuk bisa menjelaskan pada siang hari ini, mengambil referensinya dari buku Syarhu Kitab Arba'in Nawawi. Di sini dijelaskan hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saya mendengar dari Rasulullah, beliau berfirman, "Mana haitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang, maka tinggalkanlah, jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika ada perintah yang diperintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. Wa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Karena umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad ini, kebanyakan mereka itu hancur dan binasa gara-gara banyak pertanyaan. Nah, pertanyaannya bukan pertanyaan yang tidak bermanfaat. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Dan mereka berselisih, meragukan, bahkan tidak mengimani nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi di sini ada 3 titik penting pembahasan kita pada siang hari ini tentang hadis yang ke-9 ini. Yang pertama yaitu menjauhi segala larangan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah semua perkataannya itu pasti berdasarkan wahyu ilahi. Nah, yang pertama adalah meninggalkan larangan. Yang kedua, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang kedua adalah perintah untuk melaksanakan segala hal-hal yang diperintahkan. Nah, tapi di sini dijelaskan mastata'tum, dengan batas kemampuan kalian. Yang ketiga adalah perihal yang bisa membuat kita ini binasa, hancur. Nah, jadi 3 titik poin ini yang akan kita dalami bersama-sama pada siang hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau membaca sejarah, melihat kembali bagaimana Rasulullah berdakwah, memperjuangkan, membesarkan Islam, sungguh kita termasuk orang-orang yang beruntung karena kita dilahirkan dan dibesarkan dengan ajarannya, agama Islam. Umat yang paling terakhir, tapi yang nantinya yang paling pertama dihisab dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Inilah salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad. Karena kami sendiri background-nya adalah bahasa, maka kami sebelum mengupas hadis ini, ada baiknya kami mengupas dari segi bahasanya. Di sini kita pertama melihat mana haitukum anhu. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat jelas perintahnya. Jadi yang pertama, Abu Hurairah itu adalah bukan nama asli, tapi nama panggilan, sebutan. Nama aslinya adalah di sini dikatakan Abdurrahman bin Sakhar. Nah, itu nama aslinya Abu Hurairah. Beliau disebut Abi Hurairah karena sebutan, karena beliau ini pecinta kucing. Nah, li'annahu kana ma'ahu hirrah qad allafaha wa allafathu. Falimu sahabatiha iyahu kunya biha. Maka karena sang sahabat ini sangat cinta dengan kucing, sehingga disebutkanlah Abu Hurairah, artinya bapaknya kucing. Nah, kalau kita bisa kita istilahkan dalam bahasa Indonesia, Abu Hurairah itu artinya bapaknya kucing. Tapi dalam artian di sini adalah artinya beliau ini sangat mencintai kucing, memelihara dengan baik dan menjaganya, sehingga beliau mendapatkan sebutan dengan sebutan Abu Hurairah. Hadis ini dimulai dengan man nahaitukum anhu fajtanibu. Nah, an-nahyu. Nah, dalam bahasa Arab an-nahyu itu artinya meninggalkan. Nah, dan nahyu itu talabul kafi ala wajhil isti'la, artinya perintah. Enggak mungkin orang yang merintah itu lebih rendah derajatnya daripada yang memerintahkan kita. Ini seorang Rasul telah melarang. Kalau Rasul melarang jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan bergibah, jangan makan harta yang tidak hak, maka itu adalah sebuah larangan. Dan kedudukan Rasulullah itu sangat tinggi.
Nah, kita ini Rasul yang melarang kita untuk tidak bermaksiat itu Rasulullah. Dan kita semua tahu makom dan posisi beliau. Nah, jadi namanya larangan dan perintah itu pasti posisinya adalah orang yang melarang dan orang yang memerintah itu biasanya kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Walihada qala ahlu fi usul fiqh an-nahyu talabul kafi. Dan memang jelas Rasulullah posisinya sangatlah tinggi dibandingkan kita. Nah, mana haitukum anhu fajtanibuh. Kalau ini istilahnya adalah kalimat syartiyah. Kalimat syartiyah itu artinya karena ada larangan, maka jauhilah. Nah, ketika ada perintah, maka laksanakanlah. Karena kalau kita tidak melaksanakannya, maka ada konsekuensi yang harus kita dapatkan nantinya. Di sini sangat dijelaskan sekali antara perbedaan. Kenapa di sana dikatakan mana haitukum anhu, apa yang aku larang tinggalkanlah. Wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Jadi di sini disebutkan perbedaan antara al-manhiyat wal ma'murat. Kalau dia sifatnya manhiyat, larangan, maka ditinggalkan. Tapi ketika itu adalah sebuah perintah, maka diminta untuk bisa melaksanakannya yang lainnya. Maka di sini sangat jelas perintahnya. Kalau kita mau dan bisa melaksanakannya, maka sangat baik sekali. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga dijelaskan bahwasanya sangat penting bagi kita untuk bisa memahami dan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Karena kalau ada pertanyaan, mana yang lebih ringan? Meninggalkan yang dilarang atau melaksanakan yang diperintahkan? Nah, pasti jawabannya sangat, artinya semuanya ibu-ibu sudah tahu jawabannya. Terkadang itu melaksanakan yang baik itu semuanya bisa melaksanakan. Kalau dikatakan bersedekah, semua orang itu bisa bersedekah. Yang kaya, yang miskin, yang dia mungkin tidak pernah sholat pun bisa bersedekah. Nah, karena apa? Melaksanakan kebaikan. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Siapapun bisa melaksanakan yang namanya birrul walidain. Nah, tapi yang namanya bisa meninggalkan yang dilarang itu hanya orang-orang yang Allah pilih. Yang di dalam hatinya ada keimanan, ada ketakwaan, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan terlalu membanggakan diri. Oh, saya alhamdulillah bisa sedekah, bisa puasa, bisa zakat, bisa tahajud. Semua orang bisa melaksanakan itu insya Allah. Nah, tapi kita ketika keimanan kita itu tingkatannya lebih tinggi, kita alhamdulillah bersyukur bisa melaksanakan segala yang diperintahkan. Tapi kita akan jauh lebih bersyukur lagi ketika kita bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tadi itu kenapa orang itu bisa menjauhi zina, menjauhi perbuatan-perbuatan tercela, menjauhi hal-hal menyakiti orang lain? Karena apa? Karena di hatinya ada keimanan yang Allah tanam, sehingga ketakwaan ini menjaga dia untuk bisa melaksanakan semua amal-amal baik, dan di satu sisi dia dijaga untuk tidak mendekati apa-apa yang dilarang oleh agama. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul dan tema yang kita pelajari pada siang hari ini adalah tema yang sangat penting sekali dan sangat berharga sekali. Makanya di sini kami akan sebutkan faidah dari hadis ini. Kita belajar dari faidahnya saja. Kami sengaja membuka men-share di slide ini agar kita sama-sama bisa menambah wawasan dan kita bisa belajar bersama-sama. Kami juga dalam kesempatan kali ini diberi kesempatan artinya untuk bisa belajar bersama lagi. Yang pertama, hadis ini apa yang kita dapatkan dari pembelajaran di hadis yang pertama ini? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk melaksanakan
segala perintah yang telah Allah tuliskan di dalam kitab suci Al-Quran, sehingga kita ini bisa melaksanakan setiap perintahnya dengan sebaik-baiknya. Sebelum kami lanjut kita mari mempelajari sebuah kisah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan ujian yang beliau terima itu sangat tinggi sekali. Kenapa? Sekaliber beliau orang yang tampan, diuji, ujiannya juga berbeda dengan yang lainnya. Bayangkan, tadi kami sudah menyampaikan, kita bersyukur ketika kita bisa yang namanya tadi bisa melaksanakan amal soleh. Tapi kita juga bersyukur ketika Allah menjaga kita untuk tidak berbuat maksiat dengan segala macam bentuknya. Maka kenapa Yusuf itu bisa selamat dari godaannya Zulaikha? Padahal Yusuf ketika itu hanya sedang berdua di kamar yang kosong. Kalau kita ingin membaca sejarahnya itu, untuk masuk pintu kamarnya sang Zulaikha ini, itu lapisannya ada 7 lapis pintu yang dikunci. Tapi gara-gara ini akhafullah, kata Yusuf, saya takut kepada Allah, maka Allah jaga Yusuf alaihissalam ini dari ujian yang ini. Padahal mereka hanya berdua, keduanya juga memiliki rasa manusiawi. Yang satu cantik, yang satu tampan, tapi Yusuf dijaga oleh Allah karena keimanannya. Kata Yusuf ketika digoda, inni akhafullah. Artinya saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada zaman sekarang, pasti akan sulit mengatakan itu ketika kita tidak memiliki landasan akidah dan keimanan yang kuat. Maka kajian yang ibu-ibu laksanakan ini adalah kajian yang sudah tepat. Yang hadir juga di sini adalah ibu-ibu, dan ibu-ibu ini adalah sebagai sekolah utama bagi anak-anaknya. Kedepannya kita doakan semua keturunan ibu-ibu semuanya Allah jaga dan menjadikan wasilah kita ini untuk bisa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka salah satu faidah hadis yang ke-9 ini adalah wujubul kaffi amma naha 'anil nabi, yaitu perintah untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita belajar bahwasanya tidaklah ada suatu larangan kecuali untuk ditinggalkan. Maka kita harus bisa meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah dan melaksanakan apa yang telah diperintahkannya. Yang kedua, di sini juga disebutkan annal manhi anhu yashmal qalil wal katsir li'annahu la ya'ti ijtinabuhu illa bi ijtinabi qalilihi wa katsirihi. Nahana 'anil riba fa yashmalu qalil wa katsiruhu. Nah, ketika ada sebuah larangan, terkadang ada orang mengatakan seperti gini. Khamar, miras itu haram. Miras itu haram, zina itu haram, mencuri itu haram, riba itu juga haram. Ustaz, tapi saya bertahap ya, sedikit demi sedikit. Nah, ketika ini sifatnya adalah haram, larangan, maka ditinggalkannya secara total. Artinya jangan, saya sudah terbiasa minum khamar nih, saya bertahap. Contohnya kalau anak zaman sekarang kita melihat fenomena narkoba. Narkoba sudah pasti haram. Tidak bisa istilahnya meninggalkannya sedikit demi sedikit. Nah, disebutkan dalam sebuah kaidah, maka qaliluhu haram, fakasirhu haram. Kalau sedikit saja haram, apalagi yang banyak. Maka di sini kita diminta. Maka ketika kita contohnya kita mungkin dulu pernah melaksanakan sebuah kemaksiatan, larangan, dan sekarang sudah kita tinggalkan, maka kita harus terus berdoa kepada Allah semoga kita diistiqomahkan, diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah. Nah, yang kedua, jadi tidak bisa Ustaz, saya tidak minum khamarnya pagi saja, siang malam tetap minum khamar atau tetap minum miras, tidak bisa. Riba juga, riba itu Masya Allah dosanya sangat besar sekali. Maka kita harus, ketika itu larangan, maka larangan itu harus ditinggalkan 100%. Dulu yang terbiasa contohnya
Ada yang mungkin terbiasa apa kebiasaan dan itu dilarang, tinggalkanlah secara total. Ketika kita ada niat, ada kemauan untuk meninggalkan larangan ini dengan landasan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kita kekuatan untuk meninggalkan kemaksiatan ini. Sama ketika kita niat untuk melaksanakan sebuah kebaikan, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, bukan agar dikatakan, Masya Allah, ibu itu solehah sekali. Tidak untuk mendapatkan cap dari manusia. Tapi kita ingin mendapatkan sebuah cap dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kehambaan kita ini Allah akui. Betapa banyak orang mengatakan Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, tapi Allah mengatakan kamu siapa? Saya tidak kenal kamu. Kita merasa kenal dengan Allah, tapi Allah tidak kenal dengan kita. Ada sebuah cerita orang, dia sedang tersesat di dalam perjalanannya, kemudian dia susah, sekarat, sangat menderita. Kemudian mengangkat tangan, mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhanku. Tapi kata Allah apa? Bagaimana dia mengatakan Ya Rabb, wa ta'amuhu haram, wa malbasuhu haram. Bagaimana dia mengatakan bahwa Allah Tuhan? Nah, tapi apa? Makanannya dari haram, pakaiannya juga pakaian yang haram. Artinya apa? Sesuatu jika ada barang haram yang masuk ke dalam tubuh kita ini bisa menghambat doa-doa kita, bisa menjadi sebab Allah uji kita dengan ujian-ujian yang berat. Karena apa? Karena sesuatu yang haram kemudian masuk ke dalam tubuh kita ini akan mengakibatkan satu, doanya tidak dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ujiannya. Tetapi kalau kita bisa menjaga apa yang masuk ke dalam keluarga kita, khususnya apa yang masuk ke dalam mulut keluarga kita ini halal, maka doa-doa kita Allah ijabahi, keluarga kita juga Allah berikan kesehatan, kemudahan, keberkahan. Dikatakan qalilun ma'al barakah khairun. Sedikit tapi berkah itu lebih utama daripada banyak tapi tidak mendapatkan keberkahan, bahkan mendatangkan mudarat. Maka semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah berikan harta yang berkah serta keturunan-keturunan yang soleh. Keturunan-keturunan yang soleh itu lahir dari ibu-ibu, wanita-wanita yang solehah. Insya Allah. Karena apa? Karena kalau aslinya itu baik, pasti cabang-cabangnya apa yang dilahirkan juga akan menjadi baik. Maka di sini faedah yang kedua adalah kita diminta untuk meninggalkan yang diperintahkan agar kita bisa mendapatkan apa dan berkah dari setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah annal kaf ahwan minal fi'il. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fil manhiyat an tujtanab kullaha li'anna al-kaf sahal. Nah, di sini dikatakan meninggalkan itu lebih mudah daripada mengerjakan. Jadi kalau dia sifatnya larangan, disuruh tinggalkan. Karena apa? Karena mencukupkan itu lebih mudah. Fa in qala yuradu ala anna ibahatil mayita wal khinzir lil mutar wa idza kana mutar lam yajib al ijtinab. Oke, kita langsung saja. Yang keempat, karena nanti ada sesi pertanyaan, kalau ibu-ibu ingin bertanya nanti bisa di sesi pertanyaan. Di sini juga disebutkan ada sebuah kaidah yang sangat jelas sekali, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ada sebuah di mana di kondisi tertentu kita bisa nih yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya belum, kalau dalam kondisi-kondisi tertentu itu diharamkan, tapi dalam kondisi yang lainnya itu dibolehkan. Contohnya, ketika kita dalam bepergian, kita kehabisan bekal, kemudian kita tidak punya bekal, kalau kita tidak, dan di sana cuma ada yang haram, contohnya saja, tersesat di padang pasir,
Tidak ada makanan yang halal. Tahu-tahu ada babi atau anjing yang lewat, kemudian saya bunuh nih hewannya dan saya makan dan saya selamat, itu boleh. Karena apa? Ad-daruratu tubihul mahdurat. Tapi ketika saya sudah bisa menjaga untuk tetap meneruskan hidup, maka tidak boleh. Oh iya, masih ada setengah lagi belum habis. Dihabisin saja, tidak. Semuanya memiliki batasan dan ketentuan yang telah ditentukan oleh syarak. Faedah yang keempat yaitu annahu la yajib min fi'il ma'mur illa ma kana mustata'an. Liqaulihi wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Kita bisa melihat di sini betapa Allah sangat cinta dan sayang kepada hambanya. Di sini dikatakan bahwasanya tidak diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu itu illa ma kana mustata'an. Hadis ini kalau kita ingin melihat kembali asbabul wurud, sebab keluarnya hadis ini adalah suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah di depan para sahabat. Beliau mengatakan, laqad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Ketika itu Rasulullah berkhutbah, berpidato di depan para sahabat, kemudian beliau mengatakan, Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka berangkatlah haji. Tahu-tahu ada sahabat yang nyeletuk, bertanya, aku la amin ya Rasulullah. Pasal kata Rasul. Ketika itu ada sahabat yang bertanya, apakah setiap tahun Rasul kita harus berhaji? Kemudian Rasulullah diam. Kemudian sang sahabat bertanya 3 kali. Dan 3 kali juga Rasulullah tidak menjawab pertanyaan para sahabat ini. Artinya beliau ditanya, apa tiap tahun Rasulullah? Beliau diam. Sahabat bertanya lagi, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Beliau masih diam. Yang ketiga, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasulullah masih tetap mengatakan, masih diam. Kemudian beliau menjawab, idza qultuhu la farada. Kalau aku mengatakan iya, maka akan menjadi sebuah kewajiban. Maka terkadang kita tidak bertanya itu lebih baik daripada bertanya, tapi pertanyaan ini membuat kita sendiri ini merasa seperti apa gitu. Artinya apa? Bayangkan kalau Rasulullah mengatakan wajib tiap tahun. Pada zaman Rasul mungkin sahabat masih bisa. Sekarang kita di tahun 2021 ini orang daftar haji sampai puluhan tahun, belasan tahun untuk bisa antri. Bahkan ada yang puluhan tahun untuk bisa daftar haji, kemudian berapa puluh tahun ke depan baru bisa melaksanakan haji. Maka dikatakan di sana, jadi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka haji itu wajib bagi mereka yang mampu. Tapi kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah wajib, walaupun kita mungkin secara material belum punya bekal yang cukup, tapi dalam hati kita harus ada niat. Insya Allah saya niat berhaji tahun berapapun itu nanti. Kalau seandainya kita ini sudah berdoa lama, kemudian kita wafat tapi belum haji, semoga doa kita ini akan dilaksanakan oleh anak, cucu dan keturunan kita yang lainnya. Yang penting jangan sampai kita hanya gara-gara keterbatasan material kemudian kita takut untuk berhaji nih. Tetap niat dalam hati untuk berhaji itu harus ada. Di sini mastata'tum itu bukan hanya sekedar jika mampu. Tapi mastata'tum di sini itu artinya adalah kita telah mengeluarkan semua potensi kita untuk bisa melaksanakan, tapi kita sudah maksimal dalam segala mempersiapkan kita ingin bisa haji dengan menabung dan sebagainya. Tapi ada 1-2 hal yang tidak bisa kita ijtihadi. Kita artinya kita harus taat dengan aturan pemerintah yang telah menetapkan kuota-kuota. Kalau kita ingin haji tahun depan, biayanya bisa sampai 10 kali lipat. Artinya kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Tapi di sini dikatakan kalau itu adalah sebuah perintah, maka kerjakanlah selama kamu mampu. Orang ketika bulan Ramadan yang sudah tua tidak wajib puasa, tapi dia harus menggantinya dengan fidyah. Orang yang ketika dia sakit tidak bisa sholat dengan berdiri, dia dibolehkan untuk duduk. Tidak bisa duduk, dia boleh berbaring. Bahkan bisa
ketika dia tidak bisa berbaring, bisa hanya dengan isyarat. Nah, tapi apa? Tapi dengan menjaga rukun-rukun yang telah ditetapkan di sini. Nah, maka jamaah ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gara-gara ada kata jika mampu. Jika mampu di sini itu dengan catatan kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakannya. Tapi masalah kita bisa apa tidak bisa, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang keempat, artinya faedahnya adalah ketika ada perintah, kerjakanlah dengan batas kemampuanmu. Tapi bukan dengan batas minimal, tapi dengan batas yang maksimal. Karena dikatakan dalam firman yang lainnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seorang hamba itu kecuali dengan batas kemampuannya. Maka jangan sampai kita ini sudah sebenarnya mampu, cuma gara-gara nanti saja, tidak. Maka kita harus minta sama Allah, semoga Allah itu memberi kita kekuatan untuk melaksanakan setiap perintahnya dengan sebaik-baiknya. Sekarang ini di zaman corona ini, zaman COVID, kita harus minta sama Allah kesehatan, kekuatan, agar apa? Agar bisa melaksanakan segala perintahnya dengan maksimal. Orang sakit itu tidak akan bisa maksimal melaksanakan perintah. Sholatnya susah, ininya susah. Tapi ketika kita minta sehat, kita jadikan sehat ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Usikum nafsi. Nah, ibu-ibu dengan sehat, alhamdulillah tetap bisa bekerja, tetap bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, dan tetap terus bisa beribadah dan bisa membantu keluarga walaupun jauh di sana. Hong Kong itu bukan daerah yang dekat, itu kalau naik pesawat saja sudah mungkin belasan jam atau berapa jam saya tidak tahu. Tapi di sana niatkan tentunya pasti untuk beribadah, karena mencari nafkah untuk keluarga itu juga jihad, itu juga sebuah perjuangan. Artinya jihad itu tidak hanya, kalau hadis yang 8 kemarin berbicara tentang jihad, tapi jihadnya berbeda dengan jihad. Kalau sana dulu, kalau hadis yang ke-8 menerangkan tentang jihad perang dan menegakkan agama, ibu-ibu yang ada sekarang di Hong Kong ini jihadnya berbeda, tapi tetap hitungan jihad, karena berangkat meninggalkan keluarga untuk mencari nafkah itu sebuah perjuangan. Maka dijaga niatnya, dan tentunya ibunya juga dijaga kesehatannya, sehingga nanti ketika corona dan tugas di sana sudah selesai dan ibu merasa sudah waktunya pulang, bisa kembali bersama-sama dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian faedah yang kelima adalah innal insan lahu istita'ah wa qudrah. Bahwasanya setiap orang itu Allah berikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan segala perintahnya. Maka jangan sampai kekuatan yang seharusnya bisa kita maksimalkan untuk ibadah ini tidak kita maksimalkan. Kemudian annal insan idza lam yaqdir ala fi'il wajib kulluhu falyaf'al mastata'a. Jika seseorang itu diberikan sebuah kekuatan untuk melaksanakan yang wajib, seandainya dia tidak bisa melaksanakan yang wajib ini secara maksimal, maka hendaknya dia mengerjakannya dengan dengan kemampuannya. Seperti tadi yang kami sampaikan, orang yang tidak bisa sholat berdiri bisa dengan duduk. Orang yang sudah tua umurnya di bulan Ramadan tidak wajib berpuasa, tapi dia tetap harus melaksanakan namanya fidyah, membayar puasanya dengan ketentuan syariat yang telah ditentukan. Karena apa? Fidyah itu menggantikan, artinya kewajiban dia puasa, karena kalau umurnya sudah uzur, sudah tua, atau dia sakit kok tetap puasa, ini bisa membahayakan kehidupannya dia. Padahal tujuan dari syariat itu adalah menjaga maqasid, menjaga keselamatan jiwa seorang manusia. Jadi tidak ada syariat itu yang menjerumus orang untuk binasa. Syariat yang ada itu semuanya dalam rangka untuk menjaga yang 5, sebenarnya maqasidus syariah, menjaga jiwa, harta, bawa, keturunan dan sebagainya. Kenapa ada larangan zina? Kenapa ada larangan mencuri? Kenapa ada larangan ABCD itu?
semuanya dalam rangka untuk menjaga dan sesuai dengan maqasid yang telah ditentukan oleh syariat. Maka di sini sangat penting kita untuk bisa memahami dengan jelas apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Semuanya itu tujuannya untuk kita bersama-sama bisa melaksanakan setiap perintahnya agar bisa menjadi hambanya yang diakui. Kemudian faedah yang ketujuh, nah di sini mungkin ada sekitar 10 faedah untuk hadis yang ke-9 ini, sangat banyak karena ini terkait dengan tadi 3 hal tadi, terkait dengan larangan, perintah, dan beberapa hal yang bisa membuat kita binasa. Yang ketujuh di sini disebutkan layan bagil insani idza sami'a amara Rasulullah an yaqul hal huwa wajib am mustahab. Alikaulihi fa'tu minhu mastata'tum wa la tastafsil fa anta 'abdun munqadun li amrillahi azza wa jalla. Jadi kita ini kalau contohnya kita diberi perintah ya Rasul sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau perintahnya sholat, ya kerjakan sholat. Jangan seperti Bani Israel. Bani Israel itu dikirimkan Nabi, terlalu berdebat. Ibu-ibu mungkin sudah sangat sering mendengar cerita tentang Bani Israel. Disuruh menyembelih sapi, nanya sapinya yang bagaimana, warnanya apa, seperti apa, detail sekali. Padahal seandainya Bani Israel itu melaksanakan perintah Nabi Musa ketika terjadi sebuah fitnah, seorang masyarakat dibunuh, kemudian tidak ada yang mengetahui siapa pembunuhnya, maka untuk menghilangkan fitnah, maka semua orang ingin tahu siapa yang bunuh si fulan ini, siapa yang membunuh dia. Tapi Nabi Musa mengatakan sudah sembelih satu sapi, nanti diambil salah satu bagian sapi ini, kemudian dipukulkan kepada si mayit ini akan hidup kembali untuk mengatakan siapa yang membunuh dia. Tapi namanya Bani Israel, makanya ciri-ciri orang yang suka bertanya banyak tapi nggak manfaat itu dikatakan seperti Bani Israel. Karena Bani Israel bertanya lagi, tanya lagi. Kata Nabi Musa, Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi. Udah, sapi mana aja seharusnya. Tapi karena dia bertanya lagi, malaunuha, warnanya seperti apa? Habis itu warnanya dikatakan warnanya kuning. Kuning yang bagaimana? Dikatakan sudah, akhirnya tadi seperti yang dibaca oleh Mbak E di awal tadi ketika di awal Quran, maka akhirnya menjadi sapi yang warnanya kuning, tidak pernah mengembala, dan dia selalu dirawat. Akhirnya apa? Hampir saja Bani Israel tidak menemukan sapi yang seperti itu, tapi bisa mendapatkan, dan akhirnya disembelih sapi ini, dan si mayit ini dipukulkan, dan akhirnya dia hidup mengatakan, oh si fulan yang telah membunuh saya. Tapi di sini pelajarannya adalah ketika Nabi itu sudah menginstruksikan A, jangan didebat dengan logika, dengan kepentingan kita atau bagaimanapun, tidak. Kita ini amdun muta', kita ini adalah umat atau hamba Allah yang menjadi hamba yang taat. Disuruh Allah salat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh haji. Jangan gimana salatnya, kenapa harus 5 waktu? Saya kuat kok 7 waktu, saya kuat nih berapa rakaat. Tidak. Sudah ada ketentuannya, kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan. Kalau kita mampu lebih dari 5 waktu sholat, maka ditingkatkan tahajudnya, ditingkatkan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Bukan malah mencari, kok hanya 5 ya? Harusnya saya kuat nih, sampai 50 rakaat, 100 rakaat sehari cukup. Tidak, tapi kita sesuai dengan apa yang diperintahkan, kerjakan, apa yang dilarang, tinggalkan. Annama amara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw naha anhu fa innahu syari'ah. Sawa'an kana dzalika fil Qur'an am lam yakun fa yu'mal bis sunnah az-za'idah al-Qur'an amran aw nahyan. Man yuti'illaha faqad ata Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat banyak sekali. Dari satu hadis ini saja sudah mengajarkan kita tentang banyak hal. Di sini yang ke-9 adalah anna kasratal masail sababun lil halak wala siyama fil umuri allati la yumkin al-wusul ilaiha misla masail ghaib ka asma'illah wa sifatihi. Nah, di sini dikatakan
bahwa sebab hancurnya suatu kaum itu karena apa? Karena dia banyak tanyanya ini tidak mendatangkan faidah atau pertanyaan yang tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bahkan atau pertanyaannya hanya sekedar untuk menguji atau bagaimanapun. Bukan berarti nanti ibu-ibu yang nanya ini tidak. Tapi bertanya itu kalau dikatakan dalam kita belajar itu artinya as-su'alu nisfal ilmi. Bertanya itu setengah ilmu, setengahnya lagi ketika kita mendapatkan jawaban. Jadi kita bertanya ini niatnya bukan untuk menguji atau niatnya bukan untuk daripada nggak ada yang nanya saya nanya nih. Tidak. Tapi memang kita ingin bertanya karena kita ingin menambah wawasan kita, ingin menambah ketakwaan, keimanan, kepahaman kita. Nah, dikatakan di sini kalau dia bertanya tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, buat apa? Contohnya, kok malaikat nggak tampak? Kenapa nih? Gimana sih Allah tuh? Allah di mana? Gimana zatnya Allah nih? Kok Allah sifatnya? Ada hal-hal yang bisa kita pertanyakan. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa kita pertanyakan, tapi kita imani. Contohnya apa? Ketika Nabi Jibril datang kepada Rasulullah bertanya, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, masailu a'lam minal mas'ul. Yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Kita dalam Islam beriman kepada hari kiamat itu adalah rukun iman. Kita harus beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya Rasulullah, beriman kepada qada dan qadar, dan beriman kepada hari kiamat. Terus saya beriman pada Allah, pada malaikat, tapi saya nggak iman sama hari kiamat. Nggak lengkap keimanan kita. Bisa batal keimanan kita. Kita ini dikatakan beriman ketika kita mengimani 6 rukun iman dengan seiman-imannya, tanpa keraguan dan tanpa mempertanyakan. Kok kita boleh bertanya kenapa hari kiamat itu tidak pasti, tapi dalam batasan yang ada, bukan malah menentang, ingin mencoba-coba dan sebagainya, tidak. Tapi kita dalam batasan, kita ingin tahu bagaimana. Kenapa ya hari kiamat, ajal itu tidak diketahui, agar kita semuanya tentunya menyiapkan diri sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah umat terdahulu itu binasa karena satu, mereka banyak tanya. Yang kedua, mereka itu sering mengkhilaf. Sini ikhtilaf alal anbiya. Kalau kita membaca sejarah Bani Israel itu, kalau nabinya tidak sesuai dengan keinginan mereka bunuh nabinya. Nabi ya, Rasul, memang Rasul ada 25, tapi kalau namanya Nabi itu banyak. Nabi itu banyak. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah bahwasanya umat-umat terdahulu itu binasa karena mereka sendiri. Mereka minta, ya Allah kirimkan kepada kami Rasul dan Nabi. Allah kirim tuh Rasul dan Nabi. Tapi ketika melihat Rasul ini mengajak mereka kepada tauhid, mereka kepentingannya merasa terganggu. Akhirnya mereka mengkhilaf. Artinya mereka membunuh Nabi ini, memerangi, bahkan mengejek dan sebagainya. Kalau kita ingin merunut sejarah dan mau membaca sirah dan sebagainya, kita melihat memang umat-umat terdahulu itu rata-rata binasa gara-gara mereka tidak taat dan bermaksiat kepada nabinya. Ketika mereka melihat mukjizat, sudah dapat mukjizat, minta mukjizat yang lainnya. Tapi seiring dengan pergantian mukjizat, mereka juga nggak bertambah beriman nih. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka hadis ke-9 di kajian Arba'in Nawawiyah ini yang kita pelajari pada hari ini, 3 poin utamanya yaitu ketika ada larangan, tinggalkan. Ketika ada perintah, kerjakan dengan batas kemampuan kita. Kita semakin bertambahnya umur ini, artinya semakin tambah umur, kita tidak semakin kuat. Kalau masih umur 30, 40 masih kuat lah. Tapi kalau sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, tubuh ini semakin lemah. Walaupun semangat ibadah semakin tinggi, tapi karena keterbatasan kekuatan dan kesehatan ini, maka kita melaksanakannya dengan batas kemampuan kita. Tapi batas yang bukan minimal, tapi batas yang maksimal. Yang kedua tadi, yang ketiga yaitu
kita boleh bertanya dalam rangka untuk menambah wawasan, keilmuan, pemahaman kita tentang Islam, sehingga kita bisa memperbaiki kualitas ibadah kita dan kita bisa menjadi muslim dan muslimah yang hakiki. Di akhir, ini karena sudah sebentar lagi 1:30, sesuai dengan request dari moderator tadi, bahwasanya kalau umat-umat terdahulu itu, kita alhamdulillah kita adalah umat terakhir zaman. Nabi kita adalah nabi terakhir dan kita ini termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika mendekati ajalnya, beliau berziarah ke makam Baqi. Makam Baqi ini makam di belakang Masjid Nabawi. Beliau sana diiringi beberapa sahabat. Kemudian beliau bersedih atau menangis lah istilahnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma abkak? Apa yang membuat Anda menangis?" Maka Rasulullah menjawab, "Ashtaqu bi akhwani." Aku rindu kepada saudara-saudariku. Kemudian sahabat menjawab, "Alasna ikhwanuk? Bukankah kami ini saudaramu?" Maka Rasulullah menjawab, "Antum ashabi." Rasulullah menjawab, "Kalian itu sahabatku." Ikhwani, kata Rasul, kemudian Rasulullah menjelaskan, ikhwani, saudaraku itu adalah man ja'u ba'di wa amanu bi lam yarawni fayu'minuna bi. Saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka percaya kepadaku. Artinya apa? Rasulullah itu rindu dengan umatnya. Kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang beliau rindukan. Beliau saja sudah rindu kepada kita ini. Tinggal bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini rindu dengan Rasulullah. Mari kita hitung berapa kali kita bersolawat dalam sehari. Selain ketika sholat. Di luar sholat, berapa banyak sholawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah. Sudah jelaskan bahwasanya man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyhad. Sudah bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kalau sudah Allah yang bersalawat kepada kita, itu artinya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sekarang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan mari kita menanamkan dan membuktikan bahwa kita ini cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Terkadang itu dikatakan cinta itu bukan hanya butuh dengan janji dan kata-kata, tapi butuh bukti yang nyata. Maka bagaimana kita membuktikan bahwa kita ini cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulnya, cinta kepada agamanya, dan sebagainya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kualitas keimanan kita. Di dunia ini kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, dan bisa nantinya ketika kita sudah sampai waktunya untuk berpisah, kita bisa semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kajian Arba'in Nawawiyah ini yang ibu-ibu laksanakan saya tidak tahu apakah setiap pekan atau setiap apa, ini juga sebagai bukti bahwasanya jamaah ibu-ibu yang ada di Hong Kong ini sebagai pecinta Rasulullah. Buktinya apa? Kita ibu-ibu mau mempelajari lagi. Mungkin sebagian ibu-ibu sudah sering belajar, tapi mau belajar lagi. Nah, ini sebuah, artinya Allah sedang menanamkan rasa cinta itu kepada kita semuanya, sehingga kita terus mau belajar. Padahal ibu-ibu di sana semuanya sibuk-sibuk semuanya ini. Tapi alhamdulillah masih mau terus belajar, maka mabruk. Semoga Allah memberkahi usaha panitia, tim pelaksana acara ini, sehingga bisa menambah keberkahan, dan semoga bisa istiqomah, bisa selesai sampai hadis yang ke-42. Arba'in itu namanya Arba'in 40, tapi hadisnya ada 42. Semoga dikatakan kalau kita bisa memahami 42 hadis ini, kita termasuk orang yang beruntung, dan ini bisa menjadi bekal kita untuk menjadi muslim dan muslimah yang soleh dan soleha. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk penjabaran dari hadis yang ke-9 ini. Jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah tentunya itu dari kami, kekurangan kami pribadi, dan kami cukupkan dan kami kembalikan kembali kepada ibu moderator. Jazakumullah khairan katsira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi penyampaian materi dari Ustadz Muhammad Wahyudi MPD. Kepada beliau kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah ilmunya bisa bermanfaat dan berkah buat kita semua. Amin. Selanjutnya tanya jawab. Buat ukti-ukti yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umainah. Saya dari Majelis Ukhuwah Islamiyah Yuno. Terima kasih sudah kasih waktu kepada saya untuk bertanya. Semoga saya dijaga, semoga hati dan niat saya bertanya ini dijauhkan dari sifat dan sikap Bani Israel yang bertanya tanpa banyak manfaat. Terima kasih, Ustaz. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, bagaimana cara menasehati atau mengajak orang tua untuk ibadah? Dan yang kedua, bagaimana kriteria orang-orang yang pantas masuk surga? Sedangkan surga dan neraka itu adalah hak mutlak Allah. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kumpulkan pertanyaannya dulu atau saya jawab setiap penanya, Bu Moderator? Jawab dulu. Oh ya. Dijawab lawan Pak Ustaz. Oke. Terima kasih untuk Ibu Umainah atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali untuk bisa kita pahami bersama. Nanti kalau jawaban saya tidak memuaskan, nanti ibu-ibu boleh menambahkan. Mungkin ibu-ibu ini sudah punya pengalaman yang bisa di-sharing, jadi jangan sungkan. Mungkin kami pengalamannya dalam keilmuannya mungkin tahu, tapi mungkin dalam prakteknya belum tentu lebih banyak. Karena ibu-ibu yang hadir ini saya kira umurnya di atas saya semuanya ini, dan pengalamannya mungkin lebih banyak, dan ini itu lebih sangat penting sekali dalam dakwah. Yang pertama pertanyaannya bagaimana ini menasihati orang tua untuk beribadah. Kita sebagai anak pasti ada rasa sungkan untuk bagaimana ini kita bisa menasihati orang tua kita, pada orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik kita. Banyak cara sebenarnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah untuk bisa mengajak orang tua kita untuk bisa pentingnya ibadah. Salah satunya cara kita yang paling utama terus mendoakan semoga Allah membuka pintu hidayah orang tua kita kalau seandainya orang tua kita ini belum istiqomah dalam beribadah. Dan yang kedua, kita sebagai anaknya jangan sampai berputus asa. Dulu orang tua kami sendiri ketika kami masih SD, masih MTS dulu, masih sangat jarang ibadahnya, masih istilahnya masih kami melihat pribadi itu sedih sekali. Tapi seiring bertambahnya umur semakin baik lah. Akhirnya sholatnya dijaga. Kalau dulu sholatnya mungkin hanya sepekan Jumatan aja atau hanya Ramadan saja bisa sholat 5 waktu, tapi sekarang sudah lebih baik lagi. Maka yang pertama kita terus mendoakan semoga Allah membukakan hatinya. Yang kedua, kita jangan berputus asa untuk selalu mengajak orang tua kita, walaupun terkadang ucapannya, kamu tuh tahu apa? Saya yang sudah kenyang dengan asam manis kehidupan dan sebagainya. Maka jangan pernah berputus asa. Nah, yang ketiga, sudah diajarkan oleh Rasulullah dan disebutkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita harus mengajaknya dengan cara yang bijak. Bagaimana kita mengajak, tapi orang tua kita ini tidak merasa kita sedang menggurui atau memerintah. Ajaklah dengan sesuatu yang beliau senangi apa? Senangi orang tua kita ini tentunya beda. Kita yang tahu sebagai anak putra-putrinya, sehingga kita mengajak beliau ini beribadah dengan cara mereka merasa beliau tidak merasa digurui, apalagi disuruh, diperintah.
Walaupun mungkin kita sebagai anak yang merasa mungkin ilmu agama kita artinya lebih banyak lah dibandingkan orang tua kita. Tapi jangan sampai kami contohnya yang dari kecil di pesantren, kemudian kuliah juga di pesantren, kemudian merasa lebih pintar daripada orang tua, itu tidak mungkin. Karena orang tua kita mungkin sekolahnya tidak tinggi-tinggi amat, tapi jasanya kepada kita ini tidak akan tergantikan. Maka tadi Ibu Umainah dan nanti jamaah yang lainnya boleh menambahkan sesuai pengalamannya yang ada. Ini sangat penting untuk bisa sharing, karena pengalaman kami dengan pengalaman ibu-ibu yang hadir ini pasti berbeda. Maka yang keempat tadi, yang pertama tadi jangan berdoa, yang kedua jangan putus asa, yang ketiga ajak. Tapi ajakan ini tidak dalam bentuk perintah apalagi menggurui. Kemudian yang keempat, kita harus bisa memulai dengan sesuatu yang hikmatis, sesuatu yang bijak dan hikmah sehingga orang tua kita ini mau. Cuma saya juga kurang paham nih, apakah mungkin ketika putra-putrinya tidak bisa mengajak, mungkin bapak ibu ini lebih diajak oleh cucunya juga boleh saja. Ayo, contohnya strateginya karena orang tua ibu-ibu ini sayang dengan cucunya, cucunya juga bisa dijadikan jalan untuk mengajak, ayo sholat kakek atau eyang atau mbahkung atau mbah siapa gitu. Nah, dan yang terakhir tentunya kita bisa dengan cara berdiskusi. Artinya diskusi di sini kalau seandainya sharing, kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus puasa, kenapa kita harus membekali diri sebelum kita dipanggil atau sebelum ajal menjemput, bisa dengan sharing, diskusi dan sebagainya. Jadi banyak cara untuk bisa mengajak orang tua kita ini untuk beribadah. Semakin bertambah umurnya pasti tenaganya semakin melemah, dan pasti di sana ada titik di mana kita bisa masuk ke dalam jiwa beliau untuk mendekatkan beliau ini kepada Allah. Kalau di masa-masa mudanya belum terlalu dekat kepada Allah, tapi bagaimana? Karena yang Allah lihat itu bagaimana endingnya. Yang insya Allah husnul khotimah itu tidak semudah yang kita bayangkan ya, tapi kita berusaha bagaimana agar orang tua kita ini semuanya bisa husnul khotimah. Maka dekatkan dia, kenalkan dia kepada agama, kenalkan dia tentang bahwasanya surga dan neraka itu benar kata ibu tadi, hak dan mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kenalkan. Makanya saya menjawab yang pertanyaan kedua ini, kriteria masuk surga dan neraka itu ya sudah ada, sudah jelas dalam Al-Qur'an. Artinya yang memasukkan kita ke dalam surga itu Allah, yang memasukkan ke neraka juga Allah. Ada sebuah hadis dikatakan, innakum, kata Rasulullah, la yanjul mu'min bi amalihi. Seorang mukmin itu atau muslim itu tidak akan selamat dengan amal ibadahnya. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah, hatta anna illa an yatagammadallahu bi rahmatihi. Kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Maka kita niatkan semuanya, kalau kita ingin melihat kesungguhan beribadah itu, lihatlah Rabi'ah Adawiyah, seorang muslimah sufi ya, yang sangat tangguh dalam beribadah. Dikisahkan Rabi'ah Adawiyah ini, tangan kanannya membawa obor, tangan kirinya membawa air. Buat apa? Kalau saya beribadah hanya agar saya tidak masuk neraka, maka masukkanlah saya ke dalam neraka. Beliau membawa obor ini ingin membakar surga, yang membawa air tangan kirinya membawa air untuk menyiram, mematikan api neraka. Itu melambangkan bahwa keteguhan seorang wanita yang namanya Rabi'ah Adawiyah, bahwasanya dia berkata atau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, kalau saya beribadah hanya untuk masuk surga, maka masukkan saya ke dalam neraka. Kalau saya beribadah takut kepada neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Artinya apa? Kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, maka lihatlah tuntunan yang telah Allah perintahkan. Maka tepat kalau ibu-ibu tadi bertanya bagaimana caranya masuk surga, kita mempelajari hadis yang ke-9
di hadis arba'in ini hadis tentang perintah dan larangan. Maka kalau kita ingin masuk surganya Allah, maka kita harus meninggalkan segala yang dilarangnya dan melaksanakan semua yang diperintahkannya. Nah, tapi di sini ada titiknya nih. Kalau ketika berbicara dengan larangan, maka meninggalkan larangan ini secara mutlak. Nah, tidak ada tawar-menawar, saya hanya 50% atau hanya 10%, tidak. Harus total. Meninggalkan miras, mencuri, ghibah, ataupun yang lain-lain yang tidak manfaat seutuhnya. Tapi ketika ini sebuah kewajiban perintah, kita masih ada toleransi sesuai dengan batas kemampuan kita semuanya. Maka kita mohon kepada Allah, intinya, saya mengambil garis intinya, kalau kita ingin Allah masuk ke dalam surganya, bagaimana kita bisa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala? Karena yang bisa membuat kita masuk ke dalam surganya ketika kita ini mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini pentingnya kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa yang kita laksanakan ini kita orientasikan untuk ibadah kepada Allah, maka kita akan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita ini hidup memang untuk Allah, hidup kita, mati kita ini untuk Allah, maka insyaallah Allah akan membantu kita untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah kita bersama-sama. Mungkin itu yang pasti. Kalau neraka, jangan dikatakan dalam sebuah hadis, neraka itu dihiasi dengan perhiasan yang syahwat, yang indah-indah, dan pagar-pagar surga itu dihiasi dengan hal-hal yang manusia tidak suka, ya mungkin sedekah, puasa, amal soleh yang melalaikan. Tapi semoga kita mendapatkan rahmat Allah sehingga digolongkan ke dalam hambanya min ahlil jannah, termasuk hambanya yang Allah masukkan ke dalam surganya nantinya. Mungkin itu Ibu, untuk Ibu Umainah pertanyaannya. Jika ada jamaah yang ingin menambahkan, khususnya tadi untuk menasihati orang tua, sangat baik sekali. Kami tidak keberatan ada jamaah yang menambahkan. Itu sebagai sharing yang sangat baik. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Umainah.